that I can. Aku mau cari jalan tengah buat apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, go to the moon kita berdansa. Aku wish you best, kamu yang the best. So take mamaku, semudah banyak waktu. Kau merasakan apa yang kau rasakan. Sampai aku bilang kamu yang paling Halo semuanya, saya Teresa Lita Sofa dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan peternakan jangkrik milik Pak Erwin yang berada di Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan menjelaskan ternak jangkrik milik Pak Erwin itu berjenis jangkrik madu. Jangkrik madu atau disebut genus Grilius itu populer di Indonesia, terutama pakan hewan pemeliharaan seperti burung kicau, reptil, ikan predator dan hewan lainnya. Kenapa disebut jangkrik madu? Karena umumnya tubuhnya itu berwarna coklat dan keemasan seperti warna madu, dan kandungan gizinya itu cenderung tinggi dibanding jenis jangkrik lainnya. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasinya. Yang pertama yaitu Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo itu adalah Orthoptera, family itu Grylidae, genus Gryllus, dan spesies itu Gryllus bimaculatus. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membedakan jangkrik jantan dan jangkrik betina. Di jangkrik jantan itu hanya terdapat 2 antena, sedangkan di jangkrik betina terdapat 3 antena, yang dimana di tengahnya itu lebih panjang, yang disebut ovipositor. Fungsinya itu untuk mengeluarkan telur dan diletakkan ke pasir. Dan cara yang lain untuk melihat perbedaan jantan dan betinanya bisa dilihat dari bulunya. Yang jantan lebih kasar dan bergelombang, sedangkan yang betina lebih halus dan lebih lembut. Sekian. Halo semua, di sini saya akan memberi penjelasan tentang penyebab jenis jangkrik dan juga penetasan telur jangkrik. Yang pertama adalah ciri utama dari jangkrik yang sudah siap untuk dijadikan induk, yaitu memiliki 2 ciri utama, yaitu tubuhnya yang dipenuhi bulu dan juga badannya yang sudah berumur 1,5 bulan. Jika calon jangkrik indukan sudah memiliki kedua ciri tersebut, maka jangkrik tersebut sudah siap untuk menetaskan atau menghasilkan telur. Kemudian media untuk jangkrik bertelur adalah nampan plastik yang diisi dengan pasir lalu dicampur dengan air hingga lembab. Langkah awal untuk membuat tempat bertelur jangkrik yaitu siapkan nampan plastik, kemudian diisi pasir yang sudah diayak sampai halus, kemudian disemprotkan air hingga lembab, kemudian diletak ke dalam box indukan jangkrik. Nampan tersebut akan disimpan di dalam box selama 2 hari. Setelah 2 hari, nampan akan dikeluarkan, lalu dipindahkan ke wadah yang lain. Wadah yang lain itu adalah tongcat. Tongcat akan diisi dengan pasir yang sudah berisi telur jangkrik. Di dalam tongcat itu, telur akan dibiarkan selama 9 hari untuk melalui proses pematangan. Setelah 9 hari, telur akan diangkat, dipindahkan dengan cara dicampur dengan air untuk memisahkan telur dengan pasir. Setelah telur berpisah dengan pasir, maka telur siap untuk dibesarkan, ditetaskan dan dibesarkan ke dalam box pembesaran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pakan yang digunakan Pak Erwin di ternak jangkriknya di sini. Nah, Pak Erwin di sini menggunakan 4 jenis pakan, yaitu pur halus, pur kasar, dan daun singkong untuk tambahan si jangkrik ini.
Nah, pur halus digunakan untuk jangkrik yang berumur 0 sampai 2 minggu. Selama 2 minggu itu menghabiskan setengah kilo. Dan untuk jangkrik yang dewasa, Pak Erwin di sini menggunakan pakan campuran, yaitu berupa ampas tahu yang sebulan itu dimana dia menghabiskan 5 goni ampas tahu, dan juga pur kasarnya sebanyak setengah goni. Nah, di sini untuk minum si jangkrik ini, Pak Erwin menggunakan kedebok pisang atau batang pisang. Nah, kedebok pisang ini akan diminum si jangkrik, dan pada saat musim panas atau kemarau, si jangkrik akan merasa kepanasan dan lebih banyak minum, dan Pak Erwin akan memberikan kedebok pisang lebih banyak di kandang ini. Pak Erwin menghabiskan satu kotak jangkrik ini sebanyak setengah kilo untuk jangkrik yang berumur 0 sampai 2 minggu, untuk hanya satu kotak dalam sebulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan pada ternak jangkrik. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, di Indonesia itu terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, jangkrik sangat suka hidup di daerah lembab ataupun di daerah dingin. Apabila daerah cuaca kemarau, jangkrik banyak yang mengalami kematian, atau bisa jadi jangkrik ini mati massal. Oleh karena itu, kita dapat memberikan solusinya seperti memberikan gedebok pisang di masing-masing kandangnya yang berfungsi untuk sumber mineral untuk jangkrik, yang difungsi untuk sumber mineral untuk jangkrik yang tidak akan membuat tubuh jangkrik dehidrasi dan akan tetap segar. Nah, selanjutnya kesehatan jangkrik ini dapat kita lihat juga dari kandangnya. Nah, minimal kandang jangkrik ini yang paling sehat itu minimal 1 kali dalam 1 bulan harus dibersihkan dengan cara menyemprotkan di setiap sisi kandangnya. Nah, kemudian banyak rayap yang mau menghinggapi kaki-kaki dari kandang jangkrik ini. Oleh karena itu, kita harus memberikan solusinya dengan cara ini. Kita harus mengoleskan oli-oli ke bawah saja, tidak usah sampai ke atas, agar terhindar oleh rayap. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penyakit-penyakit di ternak jangkrik Pak Erwin. Nah, selama ini Pak Erwin tidak memiliki penyakit-penyakit yang parah pada jangkriknya, melainkan hanya penyakit-penyakit ringan seperti jangkrik yang berjamur. Nah, solusi Pak Erwin untuk mengatasi jangkrik yang berjamur ini, dengan Pak Erwin mengambil alas-alas yang lembab seperti ini, lalu menggantikannya dengan pasir yang kering. Lalu Pak Erwin memberikan ventilasi di kandang ini agar suhu pada kandang jangkrik ini kembali normal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi pada kandang jangkrik. Sini yang pertama, lokasinya terletak di dekat pemukiman warga dan memiliki udara yang segar dan terhindar dari predator-predatornya seperti cicak dan semut. Selanjutnya, bahan kandang ini terbuat dari triplek dan broti dengan ukuran panjangnya memiliki 200 cm, lebarnya memiliki 120 cm, dan tingginya memiliki 1 meter. Bagian dalam kandang ini diolesi lumpur atau semen supaya menyerupai habitatnya. Bagian atasnya kali dibuat lakban supaya jangkriknya tidak bisa keluar atau lompat. Bagian kakinya diolesi dengan oli agar predator tidak bisa naik. Bagian dalam kandangnya dibuat alas telur atau papan telur supaya tempat bersembunyinya jangkrik tersebut. Setelah itu tempat makannya dibuat dari triplek, dibuat nanti di atas papan telurnya, dan tempat minumnya itu dibuat gedebok pisang. Seluruh kandang ini terbuat dari baja ringan, broti, seng, dan
tenda dan jaring sebagai penutupnya. Facing tempest and